Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya ketika kita datang mencari Tuhan, Dia akan hadir dan Dia akan berbicara kepada kita, menuntun setiap langkah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan awali dengan berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Bapa, kami kembali datang untuk menaikkan syukur kami kepada Engkau. Karena Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik, dan jalan yang benar yaitu datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyembah Engkau hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita masuk di dalam hadirat-Nya. Penuhi hatiku dengan hadir. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku kepadamu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari
Mari sama-sama dari awal nyanyikan bersama. Penuhi hati dengan hadir, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dalam hati, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, Yesus, dalam hadirat-Mu kami suka, Bapa. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, di saat kami naikkan syukur. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya, Yesus. Mari umat Tuhan lebih dalam lagi, lebih sungguh kita angkat suara kita, nyanyikan ku menang, oh Tuhan, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di Yesus.
kekudusanmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Oh, mari sembah, bawa doamu, pengagungan bagi. Mari puji Dia, mari sembah Dia, mari muliakan Dia.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari angkat suara kita sembah Dia. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan bagi Raja keselamatan kami, Yesus namanya. Terpujilah untuk selama-lamanya. Mari semuanya lebih dahsyat lagi, kita angkat suara kita, kita sembah, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Nyanyikan, Kau layak disembah. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia.
setia seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan, berikan kami Tuhan hati yang sabar. Berikan kami hati ya Tuhan yang lembut. Biarlah ya Tuhan tiap hari Tuhan satu kerinduan hati kami. Kami ingin kenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami ingin bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami. Kalau hari-hari ini anak-anak-Mu sedang ya Tuhan diuji kesabarannya. Ya Tuhan, biarlah Tuhan berikan kami pewahyuan, berikan kami hikmat-Mu, tuntunan-Mu ya Tuhan. Supaya kami bisa belajar sabar ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat mengajarkan kebenaran firman-Mu ini. Taruh pesan-Mu Tuhan. Ya Tuhan yang kuat berbicara secara khusus buat kami. Terima kasih, aku berdoa. Anak-anak yang bergumul dengan sakit penyakit. Hari ini Bapa, dalam hadirat-Mu aku minta sembuhkan mereka. Berikan iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus jadi sembuh. Aku katakan semua sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kok ya Tuhan, kami juga hardik setiap ya Tuhan segala ketakutan, kecemasan, kesedihan. Dalam nama Yesus berikan kami Tuhan sukacita dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Berbicara secara pribadi buat kami. Dalam nama Yesus semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya tentang saya mau bicara tentang hati ya. Bagaimana mengatasi orang-orang ya yang menguji kesabaran kita. Kalau judul ini saudara kira-kira udah ngerti belum? Sudah ngerti ya artinya apa ya? Saudara pernah nggak ya kan ketemu dengan satu atau dua orang yang kehadirannya tuh terasa seperti duri dalam daging? Pernah nggak ketemu? Saya yakin kita semua pernah ketemu orang-orang macam gini. Ya, orang yang duri dalam daging. Mereka tuh orang-orang yang kalau ngomong tuh kasar, tindakannya menyakitkan, kehadirannya orang itu tuh menguji batas-batas daripada kesabaran kita. Nah, saya menyebut mereka adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus. Dia butuh kesabaran khusus dari kita. Itu saudara. Nah ini kita sebagai orang Kristen kita mau belajar hari ini ya bagaimana mengatasi orang-orang seperti itu. Contohnya seperti apa sih orang-orang yang menguji kesabaran kita ini? Gini saudara, kalau sosok ini adalah kalau suka motong pembicaraan, suka menuntut aja, ngeritik, nggak ada yang benar di mata dia, nggak pernah puas, ya kan? Senangnya tuh nyerang dan merendahkan. Dan mereka ini selalu buat kita susah.
kalau kita dekat sama dia. Bikin kita sedih. Nah pertanyaannya begini mungkin saudara. Mengapa? Ya kan Tuhan izinkan mereka ada dalam hidup saya. Mengapa Tuhan izinkan mereka ada dalam hidup saya? Saya ingin bagikan ini satu pewahyuan baru yang kita perlu tangkap saudaraku ya. Tuhan tidak menempatkan mereka di dalam hidup kita itu bukan karena untuk menghukum kita. Saya tulisnya bukan untuk menghukum kita. Melainkan untuk apa saudara? Mengasah dan membentuk kita. Dia bisa saja pasangan hidup kita. Yang dulu waktu pacaran kita nikahi dia dengan impian, dengan cita-cita aku akan ubah dia. Saudara, ternyata tidak berubah. Saudaraku ya kan, bisa juga adalah itu atasan saudara di kantor. Atau sahabat dalam pelayanan saudara. Dan siapapun itu. Ya kan, nah saya ingin bagikan kepada saudara begini. Ya kan, mereka-mereka yang menguji batas-batas kesabaran kita. Itu adalah alat Tuhan. Untuk mematangkan kedewasaan rohani dan emosi kita. Mereka itu seperti amplas. Ya saudara, amplas kan kasar ya, untuk menghaluskan kita. Nah, saya catat begini saudaraku. Kedewasaan rohani kita itu tidak diukur saat kita bersama dengan orang yang mengasihi kita. Tetapi saat kita sedang bersama dengan orang yang paling menguji kesabaran kita. Saudaraku, bisa gak kita gak terluka gitu loh. Karena orang-orang yang menguji batas-batas kesabaran kita itu biasanya saudara kita akan lihat sini kan. Bagaimana peta jalannya. Ada 3 langkah mengubah reaksi kita yang salah menjadi respon ilahi. Amsal 12 ayat 16 katakan begini saudara. Bodohlah ya, memberikan peta jalan yang jelas buat kita. Nih nasihatnya saudara dengarkan. Kita baca sama-sama yuk ayatnya. Amsal 12 ayat 16. 1, 2, 3. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi apa? Bijak yang mengabaikan apa? Cemooh. Ya. Sekali lagi yuk baca yuk biar mantap, biar masuk. 1, 2, 3. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Orang bijak mengabaikan cemooh. Bukan karena dia lemah. Jadi ada orang begini saudara, kasih perumpamaan. Memang sih ya kita gak mengharapkan ya. Ini kasih perumpamaan ekstrim begini. Kalau saudara lihat ada orang sedang membakar rumah kamu. Pertanyaannya begini. Sudah terbakar nih rumahnya sebagian sedikit nih. Kamu kejar, kamu tangkap orang itu lebih dulu. Yang bakar rumah kamu. Atau kamu padamkan apinya. Kalau kita bijak, kita padamkan api dulu. Selamatkan dulu rumah kita. Gitu juga kalau orang yang membutuhkan kesabaran khusus. Jangan hajar orang itu. Abaikan. Yang penting yang di dalam ini kita jangan kebakaran. Habis hidup kita nanti kebakaran. Biarkan api asing bukan api Tuhan ya kan. Ini kan akhirnya membakar rohani kita, jasmani kita, hubungan kita, keuangan, kebakar habis. Itu karena kita kejar terus orangnya saudaraku. Nah sekarang itu reaksi yang salah, betul gak? Nah sekarang reaksi yang benar adalah apa? Respon ilahinya, apa respon yang, apa firman, apa nasihat firman untuk kita bisa merespon. Ini juga saya sama-sama mau belajar saudara, karena namanya kesabaran itu bicara tentang apa? Itu kan kasih dalam tindakan itu adalah kesabaran. Kasih itu sabar. Sepanjang kita masih bisa sabar, di situ kita masih punya kasih. Katakan amin. Kalau kita udah bilang hilang kesabaran, kita udah gak ada kasih. Yang ada benci. Saya ngerti sini, katakan amin. Ya, ada 3 prinsip yang kita akan belajar hari ini untuk mengatasi orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Dia butuh kesabaran kita yang lebih besar, yang lebih banyak. Yang pertama adalah prinsip belas kasihan. Jadi kita itu jangan kepancing.
kita harus mengubah sudut pandang kita. Ya. Kita harus lihat ya luka dia. Saudaraku, dibalik daripada amarah dia. Yang kelihatan itu apa? Amarah dia. Kata-kata dia yang kasar, kelakuan dia. Tetapi yang di dalamnya itu ada apa? Luka. Orang yang terluka cenderung apa? Melukai orang lain. Ya. Orang yang jiwanya sakit pasti energinya apa? Negatif. Ngomongnya, mikirnya selalu negatif. Hatinya penuh dengan ketakutan, rasa tidak aman, curiga terus. Overthinking. Ya, seringkali memproyeksikannya keluarnya dalam bentuk apa? Amarah dan kritik. Saya dulu masih ingat tuh kepikiran nih satu buku kecil, saudara, 10 batu ujian cinta sebelum kamu menikah. Buku itu buku karangan Walter Trobis. Saudara, orang Swedia. Saudara, salah satunya adalah dia bilang ini, ujian batu yang pertama, kamu tak pastikan calon istrimu, calon suami atau pasanganmu, ya kan? Dia tidak menikah kamu karena memang mau buru-buru keluar dari rumah. Karena dia udah gak betah di rumah. Kamu dibikin jadi tempat perlindungan dia. Karena ruwetnya keluarga mereka. Sebaiknya tunda dulu nikah sama dia sampai dia pulih. Dia harus keluar bukan dalam keadaan berdarah-darah. Terluka. Karena kalau kamu terima pasanganmu keluar dari rumah, lalu masuk membangun rumah tangga baru kepada kamu, dia yang terluka cenderung akan melukai kamu. Saudara bisa ngerti gak? Amin. Ya, jadi ilustrasi gunung es tuh ada gambar ke gunung es. Yang pucuknya itu 10%-nya itu yang kelihatannya cuman marah-marahnya, yang segala macam. Yang di dalamnya itu saudara, itu mungkin trauma masa kecil. Bagaimana bapaknya membedakan dia. Gimana mungkin ada tekanan saudara, keuangan yang berat. Pernikahan yang sedang babak belur. Penyakit yang kronis. Mungkin rasa yang tidak dihargai. Jadi biasanya mereka ini tidak menyerang kita. Mereka ini sedang melampiaskan rasa sakitnya. Ngerti gak saudaraku? Jadi makanya orang bijak, dia abaikan cemooh. Cemooh itu adalah apa? Akarnya apa? Luka. Karena dia bisa lihat gunung es itu. Ya kan? Kalau orang yang tahu, yang sadar, kita mau belajar prinsip belas kasihan, justru kita kesian. Mau nggak saudara kesian sama orang-orang? Butuh kesabaran kita. Amin. Ini prinsipnya. Satu hari saya meeting nih sama beberapa teman-teman pemimpin. Ya, kemarin habis doa pagi, ngobrol ini berapa gitu kan. Saya bilang begini, kita tuh nggak bisa setiap orang yang ada di bawah kita yang jadi troublemaker langsung kita tendang, usir, tendang sana, tendang ada. Kita tendang dia tuh punya ada bau yang lainnya, yang akibatnya nanti di dalam komunitas, dalam gereja itu akan habis. Itu ibarat saya bilang begini, di batang otak itu ada tumor kecil. Kalau tumor ini diangkat, salah operasinya, lumpuh semua organ tubuh. Tapi tumor kecil ini memang gak ganggu, bikin pening, bikin pala pusing terus. Tapi masih bisa kerja. Dengan pusing ini kita bergantung terus sama Tuhan. Dengan orang ini. Jadi kita harus lihatnya dari sisi bukan dia yang jadi biang kerok atau duri dalam dagingnya. Tapi inilah sasaran. Ya kan, ujian kasih kita, kesabaran kita. Untuk dibawa naik kepada satu pengurapan. Amin. Saya bilang, kita bisa sampai hari ini. Saya tahu ada orang-orang tertentu
Ya kan? Yang kalau dulu saya tendang, kita nggak bisa sampai sini loh. Yang pertama itu bisa melumpuhkan semua pelayanan atau saudaraku Yesus, ya kan? Kita nggak akan bisa buat apa-apa. Saudara bisa ngerti gak sih? Katakan amin. Maunya kita biar bebas ya. Kita mau ini. Enggak. Dalam hidup itu perlu Tuhan tuh izinkan. Jadi kalau kita baca Filipi 2 ayat 4 sampai 5. Itu menasehati kita. Supaya kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat apa? Dalam Kristus Yesus. Yang artinya apa saudara? Berhentilah fokus pada kepentingan atau perasaan sendiri. Ya kan? Yang terluka. Tapi kita mulai lihat luka orang lain. Katakan amin. Ya, itu yang kedua. Prinsip belas kasihan ini yang membuat kita nggak bisa mudah untuk tidak membalas. Mencegah kita untuk balas. Itu yang pertama, prinsip belas kasihan. Yang kedua ada prinsip apa? Kedewasaan. Bagaimana caranya mengatasi orang-orang yang membutuhkan kesabaran khusus dari kita. Yang kedua adalah prinsip kedewasaan. Artinya apa? Kita harus memiliki, saya kasih tanda kutip nih, kulit yang apa? Keras, hati yang lembut. Ya saudaraku, ketika seseorang melukai kita, godaan pertama kita adalah apa? Balas. Betul gak saudara? Balas. Mereka menghina, kita balas dengan hinaan. Tapi kalau kita lakukan itu, kita kan gak lebih baik dari dia. Amsal 19 ayat 11 katakan apa? Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dan orang itu apa? Dipuji karena apa? Memaafkan pelanggaran. Saudara tahu kenapa Nelson Mandela orangnya sudah meninggal dunia sudah cukup lama. Tapi namanya masih harum. Saudara tahu apa? Karena dia memaafkan pelanggaran daripada orang-orang yang pernah memenjarakan hampir separuh dari hidup dia. Waktu dia bebas, saudaraku, politik apa? Perbedaan warna kulit ya. Dia kulit hitam, yang dulu berkuasa kulit putih. Kulit hitam itu disiksa dan lain sebagainya, termasuk dia di penjara. Waktu dia keluar dari penjara, diangkat jadi presiden, dia punya hak prerogatif yang dia gunakan untuk apa? Mengampuni semua. Bahkan orang yang menyiksa dia, saudara, dia panggil. Saudaraku, dia katakan, aku ampuni kamu. Saudaraku, jadi orang itu dipuji karena apa? Memaafkan pelanggaran. Tapi untuk bisa sampai sini kita harus punya apa? Akal budi, hikmat dari Tuhan. Katakan amin. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Jadi kita bisa melihat saudara, bukan cuma di permukaan daripada perbuatan dia, omongan dia, tapi di balik hatinya dia. Nah oleh karena itu sebagai orang Kristen kita harus bertumbuh dewasa. Biasanya orang Kristen yang dewasa rohaninya, saudara, itu punya apa? Punya kulit keras, hatinya lembut. Tapi kalau kita belum dewasa, kulit kita lembut, hatinya keras. Wah, kalau kita punya kulit lembut, hati keras, ini kombinasi yang paling berbahaya. Saudara, kalau kulit tipis, ini bikin kita mudah terluka. Betul lah? Tergesek sedikit, luka, tersinggung. Kalau hati keras, sulit untuk mengampuni dan memaklumi orang lain. Maka akhirnya saudaraku, hidup kita kan penuh dengan apa? Penuh dengan drama dan kepahitan. Tapi kalau kita bertumbuh dewasa saudara, ya, kulit kita keras, hati kita lembut, ini kombinasi yang dipenuhi dengan apa? Kasih karunia Tuhan. Kalau kulit yang keras ada tidak mudah, ya udahlah. Kenapa kok nggak gampang, nggak mudah? Karena kita ngerti firman. Ini pasti orang terluka ini. Ini perlu doa saya. Ini butuh kasih saya. Yang ngerti katakan amin. Ya saudaraku, ya kan. Hati yang lembut, hati yang mudah memaafkan dan belas kasihan. Kalau kita punya saudara kulit keras hati lembut,
pasti hidup kita akan penuh dengan apa? Damai, sejahtera, dan sukacita. Ini juga berpengaruh dalam hubungan di dalam keluarga, rumah tangga kita, saudara. Ini penting. Jadi kalau ini saya ilustrasikan seperti gini, saudara. Ya, kalau seorang lemparkan kritik, fitnah atau cemooh, hinaan sama kita, kalau kita memiliki kulit yang tipis, hati yang keras, perkataan itu seperti apa? Paku yang nancep di hati kita, yang buat kita jadi jadi kita akan bawa nih luka kemana-mana, kita cerita kemana-mana. Saudara khusus. Tapi kalau saudara punya kulit yang keras, hati yang lembut, perkataan yang seperti itu ibarat bola karet yang mengenai saudara, lalu bola itu kembali apa? Mantul. Ya. Apalagi saudara memilih untuk tidak menyimpan perkataan itu. Saudara tidak akan terseret ke dalam lumpur perdebatan dan pertengkaran mereka. Katakan amin. Sudah dapat ya saudara poinnya. Yang ketiga adalah prinsip apa? Misi. Pertama belas kasihan. Yang kedua adalah prinsip apa saudara? Kedewasaan. Jadi kita harus tahu nih, ngatasin nih. Dalam hidup kita, tiga ini jalan terus untuk segala hal. Saudaraku, ini gak bisa berhenti. Harus ada belas kasihan. Harus terus bertumbuh dewasa. Katakan amin. Saudara gini, kan ini semuanya itu tentang kasih, saudara. Ini tentang kasih ya. Saya kasih contoh. Kalau saudara udah jadi seorang kakek, saudara pasti punya cucu kan? Nah, cucu saudara masih kecil nih. Tiba-tiba saudara cucu saudara tuh pegang-pegang kepala. Lama-lama dijitak kepala saudara. Marah enggak? Tersinggung enggak? Balas lagi, jitak lagi dia. Enggak lah. Kenapa saudara? Karena sudah dewasa. Sudah dewasa, dia anak-anak. Nah seperti itulah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa aja kebalik. Dia lebih tua dari kita. Tapi kok kelakuannya seperti anak-anak balita ini. Nah kalau kita dewasa, kita akan tunjukkan apa? Kesabaran kita. Sabar. Aduh kesian nih. Dia gak tahu apa yang dia buat. Kesian, dia lagi susah ini. Dia cuma sedang melampiaskan rasa sakitnya dia. Yang saya sembuhkan. Saya kasih contoh saudaraku. Ini tentang yang ketiga, tentang prinsip misi. Ada satu, mungkin saudara pernah dengar kesaksian ini cukup terkenal kesaksiannya. Saya kutip kesaksian seorang hamba Tuhan. Saat itu dia ada di restoran, ya, dia lagi makan di restoran. Lalu tiba-tiba seorang pelayan datang, saudara, tergesa-gesa, dia tumpahkan sop panas ke semua baju dia dan celana dia. Saudaraku, basah semua. Lalu si pelayan ini panik luar biasa. Dia minta maaf berulang-ulang. Wajahnya sudah pucat. Dia pasti berpikir, ya kan, tamunya ini yang keren pakai jas. Saudara, itu pasti ngamuk dan laporkan kepada manajernya. Hari itu juga pasti dia akan dipecat. Tapi saudara tahu gak apa respon daripada Pak Pendeta ini, saudara? Dia tidak marah, dia tidak nuntut. Sebaliknya Pak Pendeta ini omong, dia panggil, sini dek, sini dek. Kalau bahasa Palembang saudara, dia bilang, enggak apa, aku baik-baik aja. Tapi kamu kenapa? Kamu pasti lagi susah. Apa yang kamu pikirin? Apa yang kamu sedang rasa hari ini? Ngomonglah, kamu ada apa? Pendeta itu baru khotbah, mungkin radiasi hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan itu masih ada. Omongannya itu bisa sampai nyentuh hati si pelayan itu. Pelayan itu langsung saudara bersujud, duduk, dia berlutut gitu. Nangis. Dia nangis sejadi-jadinya. Dia bilang, hari ini pikiran aku kacau. Aku sedang kacau karena tekanan hidup yang terlalu berat. Habis shift ini, habis kerja ini, saya sudah punya rencana untuk bunuh diri, dia bilang.
Tahu pendeta itu peluk, nggak banyak ngomong, dia peluk. Tuhan Yesus sayang kamu, aku doain ya, kamu nggak, ya kan? Nggak apa-apa, baju aku, jas aku kotor, celana aku kotor. Yang penting hati kamu ketemu Tuhan. Dia nangis jadi didoakan. Saudara tahu ya, anak ini hari itu diselamatkan terima Yesus. Dia batalkan bunuh dirinya. Lalu hari itu, lalu diambil keputusan sampai sekarang. Dia jadi salah satu youth pastor di gerejanya ini. Jadi pendeta setelah itu berapa lama kemudian. Luar biasa sih. Katakan amin. Sekarang ini pertanyaannya gini. Jadi gini saudaraku. Kita tuh harus punya, bukan cuma hati yang punya belas kasihan, kedewasaan, ngerti. Tapi ada penjangkauan. Hidup tuh bukan tentang apa untuk aku. Kayak kita sudah belajar kan. Tapi melalui aku, orang bisa dapat apa? Bisa bagaimana? Karena aku punya Tuhan, aku punya firman. Aku punya urapan, aku punya hikmat. Saudara bisa mengerti maksud saya katakan amin. Nah oleh karena itu sering-sering download kesabaran Tuhan. Jadi gini, kita bisa menunjukkan kesabaran kita, tenggang rasa kita kepada orang lain. Kalau memang kita doakan. Kalau kita nggak doakan, minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku kesabaran. Aku bisa tenggang rasa. Doakan, lalu di dalam hadiratnya kita ingat akan apa? Akan kasih, kesabaran Tuhan, pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Banyak-banyak begitu saudara. Itu lama-lama, tanda kutip ya, kulit kita akan makin keras, hati kita akan makin lembut. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Kita baca ayatnya. 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Baca keras. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh apa? Kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Lihat saudara, Paulus. Jadi kekristenan bukan hanya tentang diri kita. Kita nggak dipanggil untuk jadi pertapa supaya kita suci sendirian. Tapi kita dipanggil dan diutus untuk apa saudara? Jadi terang. Jadi garam. Yang ngerti katakan amin saudara. Caranya gimana? Ya seperti belajar seperti Rasul Paulus. Dia tegaskan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Bukan paling benar, paling berdosa. Kalau kita kan cenderung gini, di antara semua orang, aku yang paling benar. Aku yang paling rohani, aku yang paling hebat. Ini yang bikin kulit kita lembut, hati keras. Kalau kita ngerti firman ini, lalu kita berkata lagi, ya kan, aku paling berdosa. Jadi paling susah, paling keras ini aku. Paling sulit ditaklukkan. Makanya Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Bukan sepertiga, bukan separoh. Seluruh kesabarannya pada saya. Sabar sama saya. Nah kesadaran ini saudara yang membuat Tuhan tuh habis-habisan sabarnya sama aku. Aku nih orang sebenarnya yang berkebutuhan khusus untuk menerima kesabaran. Jadi dengan demikian dia bilang, karena hal ini saya bisa lewat kesabaran saya jadi contoh. Sehingga saya bisa jadi orang sabar, bisa jadi teladan, sehingga kamu bisa percaya Tuhan. Kamu beroleh hidup yang kekal. Seperti Pak Pendeta tadi. Dia tunjukkan kesabarannya kepada siapa? Kepada pelayan ini. Sehingga si pelayan ini diselamatkan, berhenti bunuh diri,
jadi hamba Tuhan sekarang. Kenapa Pak Pendeta bisa sabar seperti itu? Pasti dia orang yang suka berdoa. Tuhan beri aku kesabaran, tenggang rasa. Gak gampang-gampang ledak, gampang-gampang tersinggung, gak gampang-gampang langsung reaksi. Didoakan, saya juga masih berdoa. Tuhan belum jawab sepenuhnya, tapi sedikit demi sedikit harus doakan tiap hari. Katakan amin. Lalu di dalam hadiratnya kita mikirkan tentang kasih yang gitu besar. Dia percayakan kita. Kita pikirkan kesabarannya, pengampunannya. Jadi 3. Bagaimana caranya kita, saudara, mengatasi orang-orang yang membutuhkan kesabaran kita? Pertama saudara, harus ada prinsip belas kasihan sama dia. Orang ini agak lain, kita bagaimana buat, ya kan? Yang kedua adalah saudara, prinsip kedewasaan. Yang ketiga adalah prinsip misi, kita jangkau mereka. Saudara diberkati dengan pesan ini. Mulai dengan keluarga, dengan orang-orang yang sekitar kita dulu, saudaraku. Nggak usah yang lain, saudaraku, ya kan? Mulai di Yerusalem. Yerusalem itu bicara tentang apa saudara? Orang yang ada di rumah kita, sekitar kita. Yerusalem bicara tentang diri kita sendiri, karakter kita. Lalu ke Yudea, Samaria. Samaria itu, saudara, kalau zaman Yesus, orang-orang Yahudi, saudara, bicara Samaria itu musuh. Samaria itu musuh loh, saudara. Saudara ngerti gak? Orang Israel, orang Yahudi tidak berbicara kepada orang Samaria. Makanya kan ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, buatnya lain. Tapi justru Samaria, saudaraku, ya kan? Samaria itu adalah orang Samaria yang pertama yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan Yesus mengakui dirinya Mesias pertama kali kepada siapa? Perempuan Samaria. Jadi pada waktu Yesus mau naik ke surga, dia bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea. Dia sebut Samaria. Mungkin saudara pada waktu murid-murid dengar sebenarnya, Samaria. Aku harus ke Samaria. Hal yang selalu kami kalau mau pergi ke Yeriko, kami harus memutar gitu saudara. Gak lewatin kota Samaria, walaupun itu lebih cepat. Dan itu hanya bisa saudara kalau kita sering download kasih Tuhan. Kita selalu berkata, Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Sering-sering ayat ini dibacain, didoakan. Di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Bukan paling benar, aku yang paling salah. Itu gampang banget bisa berdamai. Dapat saudara poinnya? Yuk kita bangkit berdiri. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, kata roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi kasih Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus minta kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.